2, 3, funky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Putri dari Pendidikan Matematika kelas PMT 6B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar multimedia dengan materi LIMAS. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang LIMAS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Yang pertama yaitu pengertian LIMAS. LIMAS adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segi banyak, yaitu segi N, dan segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak itu. Nah, bisa kita lihat pada gambar titik puncaknya itu yaitu titik D. Selanjutnya itu ada unsur-unsur LIMAS. Yang pertama ada titik sudut. Cara mencari titik sudut ini kita lihat dari alas LIMASnya dengan rumus N tambah 1. Bisa kita lihat contohnya yaitu 5 segitiga di samping. Jadi N-nya sama dengan 3 tambah 1 dengan 4. Rusuknya juga dilihat dari alasnya yaitu 2N. 2 kali 3 yaitu ada 6 rusuk. Bidang sisinya juga dilihat dari alasnya yaitu N tambah 1, rumusnya berarti 3 tambah 1 ada 4 bidang sisi. Selanjutnya sifat-sifat LIMAS. Bidang atas berupa sebuah titik lancip. Yang kedua, bidang bawah berupa bangun datar. Yang ketiga, bidang sisi tegak berupa segitiga. Yang keempat, LIMAS mempunyai diagonal bidang dan tidak mempunyai diagonal ruang. Ciri-ciri LIMAS. Yang pertama ada LIMAS segitiga. Sesuai dengan rumus yang kita cari tadi, LIMAS segitiga ini mempunyai 4 titik sudut, 4 bidang sisi, 3 rusuk alas, dan 3 rusuk tegak. Yang kedua ada LIMAS segi 4, mempunyai 5 titik sudut, 5 bidang sisi, 4 rusuk alas, dan 4 rusuk tegak. Yang ketiga yaitu LIMAS segi 5, yaitu mempunyai 6 titik sudut, 6 bidang sisi, 5 rusuk alas, dan 5 rusuk tegak. Selanjutnya adalah jaring-jaring LIMAS. Jaring-jaring merupakan bentuk 2 dimensi dari suatu bangun 3 dimensi. Jaring-jaring LIMAS dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk LIMAS. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu LIMAS telah dipecah-pecah menjadi jaring-jaringnya seperti gambar yang di samping. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas permukaan LIMAS. Sama halnya dengan prisma, luas permukaan LIMAS pun dapat diperoleh dengan cara menentukan jaring-jaring LIMAS tersebut, kemudian menjumlahkan luas bangun datar dan jaring-jaring yang terbentuk. Secara umum, luas permukaan LIMAS adalah sebagai berikut. Luas permukaan LIMAS sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Nah, agar memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Sebuah LIMAS segi 4 beraturan, rusuk-rusuk alasnya yaitu 15 cm dan jarak dari puncak ke rusuk alas adalah 20 cm. Tentukan luas sisi LIMAS. Nah, pada soal diketahui ini adalah sebuah LIMAS segi 4. Jadi alasnya berbentuk persegi, yang mana luas persegi yaitu sisi kali sisi, 15 dikali 15 sama dengan 225 cm. Nah, luas sisi tegaknya berbentuk segitiga yaitu 4 segitiga yang kongruen. Rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya tadi panjangnya 15, sisinya 15 dan tingginya adalah 20. Berarti setengah dikali 15 dikali 20 sama dengan 150 cm. Nah, luas LIMAS tadi kita ketahui jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Sisi tegaknya ada 4, berarti 4 dikali 150 cm ditambah 225 cm kuadrat sama dengan 600 cm kuadrat ditambah 225 cm kuadrat, hasilnya 825 cm kuadrat. Jadi luas sisi LIMAS adalah 825 cm kuadrat. Selanjutnya yaitu volume LIMAS. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Volume LIMAS dapat ditentukan dengan membelah sebuah kubus menjadi 3 atau 6 buah LIMAS yang kongruen. Sebuah kubus memiliki 4 buah diagonal ruang yang saling berpotongan. Jika dicermati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 4
buah limas segi 4 yang kongruen. Dengan demikian, volume kubus merupakan gabungan ke-6 volume limas tersebut. Nah, kita lihat ilustrasi berikut. Sebelah kiri ini ada gambar kubus, yang kanan yaitu adalah 6 buah limas yang telah dipecah dari sebuah kubus, yang mana diagonal ruang dari sebuah kubus itu dibelah. Nah, akan menjadi seperti ini. Jika digabungkan ke 6 buah limas tersebut, maka akan membentuk sebuah kubus. Jadi dengan kata lain, 6 buah volume limas sama dengan volume sebuah kubus. Kita pindahkan 6-nya ke sisi kanan, yaitu 1/6 dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi kali sisi kali sisi itu adalah volume kubus. 1/6 dikali sisi kuadrat dikali sisi. Sisi kuadrat itu kita kuadratkan. Sisi tadi bisa kita pindahkan, kita buat 2 sisi per 2. Sama dengan 1/6 dikali sisi kuadrat dikali 2 sisi per 2. 2/6 dikali sisi kuadrat dikali sisi per 2. Sama dengan 1/3 dikali sisi kuadrat dikali sisi per 2. Ini hasil akhirnya yaitu volume limas. Nah, oleh karena sisi kuadrat merupakan luas alas kubus, kubus tadi alasnya persegi yaitu sisi kali sisi, benar ya. Yang kedua, sisi per 2 itu merupakan tinggi limas. Apakah benar sisi per 2 itu merupakan tinggi limas? Kita lihat dari gambar tersebut. Nah, tinggi dari limas ini adalah tinggi titik puncaknya ke alasnya. Nah, ini bisa tingginya itu merupakan setengah dari sisi kubus tersebut. Berarti benar, sisi per 2 itu merupakan tinggi dari limas tersebut. Maka volume limas itu adalah 1/3 kali sisi kuadrat dikali sisi per 2, yaitu 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah limas segi 4 memiliki tinggi 30 cm dan luas alasnya adalah 100 cm kuadrat. Tentukan volume limas tersebut. Seperti gambar di samping, ini adalah limas segi 4. Jawabnya, luas alas tadi telah diketahui di soal yaitu 100 cm kuadrat. Tinggi limasnya juga sudah diketahui yaitu 30 cm. Rumus volume limas yang kita dapatkan tadi adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 100 cm kuadrat dikali 30 cm sama dengan 1000 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 1000 cm kubik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.